Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka. Negara kita, Indonesia. Banyak sekali peristiwa yang terjadi yang dialami oleh bangsa Indonesia demi untuk mencapai kemerdekaan. Perjuangan rakyat Indonesia diawali sejak bangsa Portugis mendarat dan tiba di Malaka dengan tujuan semata-mata untuk mencari rempah-rempah, hingga akhirnya terjadi pertumpahan air mata dan darah. Lebih dari 350 tahun negara kita dijajah. Para pejuang bangsa disiksa, dibunuh, ditindas, diperbudak, dipekerjakan secara paksa dan secara tidak manusiawi. Hingga tak terhitung berapa banyak pahlawan yang gugur demi mencapai satu kata berjuta makna, yaitu merdeka. Waktu jalan, aku tidak tahu apa nasib waktu. Pemuda-pemuda yang lincah, yang tua-tua keras, bermata tajam. Mimpinya kemerdekaan, bintang-bintangnya kepastian. Ada di sisi saat menjaga daerah mati ini. Aku suka pada mereka yang berani hidup. Aku suka pada mereka yang masuk menuju malam. Malam yang berwangi mimpi. Terwujud debu. Waktu jalan, aku tidak tahu apa nasib waktu. Perlawanan terus kita gencarkan. Perjuangan untuk memerdekakan, untuk memperoleh kebebasan dari para penjajah. 10 tahun, 100 tahun, 300 tahun tidak menjadi masalah. Selama kobaran api masih hangat di jiwa, suatu hari kita rebut kembali kebebasan. Bandung Lautan Api, Medan Area, Ambarawa. Semua pertumpahan ini untuk satu tujuan, untuk kemerdekaan. Napak jelas para pahlawan bangsa berkibar dalam sair sang saka, berkobar dalam puisi Indonesia untuk meraih cita-cita merdeka. Napak jelas anak bangsa bersatu dalam semangat jiwa, bergema di jagat Nusantara untuk meraih prestasi dan karya. Merdeka, kata yang penuh dengan makna, bertahta dalam raga pejuang bangsa, bermandikan darah dan air mata. Merdeka, perjuangan tanpa pamrih untuk republik dan cinta, menggelora di garis Kartulistiwa, memberi kejayaan bangsa sepanjang masa. Merdeka, harta yang tak ternilai harga, menjadi pemicu pemimpin bangsa untuk tampil di era dunia.
Kemerdekaan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia bukanlah perjuangan yang mudah. Setelah kemerdekaan itu pun, begitu banyak tantangan yang perlu dihadapi. Salah satu pergolakan yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah pemberontakan PKI. Menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Bagaimana tidak? Warga negara yang seharusnya mempertahankan kemerdekaan, nyatanya malah mereka sendiri yang mengkhianati. Peristiwa G13 PKI ini telah memberikan begitu banyak dampak dalam kehidupan sosial dan politik masyarakat. Sejarah ini memberikan banyak pembelajaran bagi kita. Bagaimana kita harus selalu setia pada Indonesia. Peristiwa G13 PKI menjadi bukti kesaktian Pancasila. Semangat nasionalisme, semangat perjuangan, dan semangat cinta tanah air tetap harus selalu ada di hati kita. Tangis Pewaris Bangsa, karya Cahaya. 1965. Di penghujung bulan September, tercatat sebagai sejarah kelam tanah air Republik ini. Pengkhianatan terjadi, kekejaman, intimidasi, pembantaian di sana-sini, membinasakan 7 mutiara bangsa demi kepentingan diri sendiri. Karenamu, lahirlah persepsi yang keliru tentang sebuah mahakarya Sang Pencipta yang sengaja kalian lenyapkan sekedar untuk memenuhi nafsu bengis kekuasaan. Genjer-genjer tanaman yang syarat akan segala manfaat, yang menjadi lauk pokok bagi kaum bawah tanah. Tambah subur di tepi-tepi sungai, dipanen dengan sukacita oleh ibu si buyung. Kini kau rubah menjadi simbol pembantaian. Genjer-genjer menjalar, berjajar bersandar pasar-pasar nalar ikan bakar, mengelupas ruas-ruas ampas, mengempas napas-napas, napak pilas, mengais-ais, mengiris-iris, meringis sinis, menangis sadis apatis komunis. Hebat tak bermartabat, membabat, melarat, kasat lebat, bersiasat biadab bangsa. Hei komunis, kau pernah kemilau pada masanya, hingga kau sirna, berbingkai darah kelam, berdebah. Dan sampai kini, setelah kejadian paling keji yang pernah tertoreh dalam sejarah catatan Indonesia, tentang serdadu-serdadu yang kau kebumikan dalam lubang serupa selangkangan, kami akan terus mengutuk kalian yang tetap berpegang teguh pada ideologi Palu A. Juga akan senantiasa aku rapalkan segala doa terindah untuk mereka yang rela mengorbankan nyawa demi kebangkitan pusaka Pancasila. Sejatinya, kita semua generasi penerus bangsa yang menghiasi kemerdekaan Indonesia harus mampu memegang teguh, memegang kokoh, dan mendarah dagingkan Bhinneka Tunggal Ika ideologi Pancasila sebagai nadi pemersatu bangsa Indonesia seutuhnya. Dunia saat ini sudah move on dari zaman kuno dan memasuki era milenial, di mana era ini disebut sebagai masa di mana teknologi berkembang dengan pesat
bangsa dan menjadi sebuah gaya hidup bagi para generasi di dalamnya. Di era ini, dengan segala kecanggihan teknologi, tingkat persaingannya semakin tinggi sehingga menuntut kualitas dan kinerja manusianya untuk lebih ditingkatkan. Pemuda harus mampu beradaptasi dengan cepat, belajar, dan menjadi lebih baik serta melakukan navigasi yang lincah dan tepat agar dapat memecahkan setiap permasalahan. Saat ini, pemuda merupakan agen perubahan atau agen of change yang diharapkan dapat membuat perubahan yang lebih baik ke depannya. Perjalanan panjang negara hingga saat ini tidak pernah lepas dari warna-warni yang diberikan pemuda yang peduli kepada bangsa dan juga negaranya. Seperti pidato Insinyur Soekarno, "Beri aku 10 pemuda, maka akan kugoncangkan dunia." Menyiratkan pesan yang sangat mendalam bahwa pemuda bisa membuat perubahan ke arah yang jauh lebih baik. Untuk Indonesiaku, hari-hari ini. Sudah 75 tahun dirimu merdeka dari jajahan koloni. Namun, mengapa aku begitu merasakan penderitaan yang belum juga usai? Pandemi COVID yang membelenggu tiada kunjung mereda. Hari-hari kami diisi dengan menunggu nasib baik penuh harapan. Tangan-tangan wakil rakyat yang kami anggap perantara, nyatanya hanya dusta dan kepentingan individu semata. Penderitaan ini seolah-olah tidak memiliki ujung. Yang ada, semakin hari semakin kacau. Agama ditumpangi fitnah dan pemecah belah. Perselisihan, perkelahian, dan pertikaian di antara kami semakin merajalela. Janganlah tercerai-berai karena berbeda. Sebab perbedaan adalah kekayaan kita. Keberanian menjadi panglima, keseriusan sebagai bendera, dan optimisme yang menjelma sepucuk doa. Aku ingin dirimu menjadi sebuah bangsa yang makmur, tempat di mana semua orang ingin berkunjung. Aku, putra dan putri Indonesia, akan berkorban sepenuh jiwa dan raga. Hanya untukmu, Indonesiaku.